Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Albi, NIM 18086344. Saya akan membuat video mengajar teori untuk UAS Micro Teaching pembelajaran PJOK pada sesi jam 7.00 sampai 9.40 dengan Bapak Dr. Andes Ali Umar MKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Gimana kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, baiklah, sebelum kita memasuki materi pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu ya. Oke, Joni ada? Rani? Ya, ada ya. Bagus ada? Oh, bagus ada. Oke. Jadi hadir semua ya Nanda. Oke. Pada materi minggu kemarin kita belajar tentang teknik dasar dari permainan bola basket ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak ingin sekali mengajarkan tentang beritahu pada Anda tentang narkoba itu apa ya, narkoba dan bahayanya bagi kesehatan kita. Pasti semua dari Ananda ini pasti pernah mendengar kata-kata narkoba ya kan? Siapa dari Ananda yang tahu narkoba? Narkoba itu apa pengertiannya? Baik, Rani? Ya betul sekali ya. Narkoba itu yaitu narkotika dan obat-obat berbahaya. Jadi emang bahaya kali narkoba ini. Narkotika ya bisa juga zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Narkoba ini memiliki sifat kecanduan. Jadi kalau seandainya ada seseorang itu memakai narkoba secara berlebihan, maka bisa menimbulkan efek kecanduan. Misalnya contoh si A gitu, dia mencoba narkoba, jadi dia penasaran mencoba narkoba. Setelah itu dia penasaran lagi, ingin mencoba kembali. Di situ bisa jadi dia kecanduan. Efek samping dari kecanduan itu sangat berbahaya ya. Bila tidak mendapatkannya, dia antusias sekali untuk mendapatkannya tuh. Bisa jadi dia melakukan tindakan kriminal seperti mencuri. Ya, kita masuk ke jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Ini nih efek dari narkotika golongan pertama ini yang menimbulkan kecanduan. Seperti ya sabu-sabu, ganja itu memiliki sifat kecanduan ya.
Terus narkotika golongan kedua. Sementara narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Nah, jadi kalau narkotika golongan kedua nih beda pula nih. Jadi dia bisa bisa untuk pengobatan gitu. Jadi misalnya kayak ada orang operasi untuk menghilangkan rasa sakit atau apa gitu, dikasihlah narkoba kepada pasiennya. Seperti itu ya. Lanjut, narkotika golongan ketiga. Dan yang terakhir, narkotika golongan ketiga ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jadi yang golongan ketiga ini bisa juga dimanfaatkan untuk pengobatannya serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin dan sebagainya. Yang kedua yaitu narkotika jenis semi sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein dan lain-lain. Ada juga jenis alaminya yaitu ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika jenis kelamin ini. Jadi ganja dan koka itu jenis narkotika yang bersifat alami ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Memang peredarannya sangat meresahkan ya, apalagi bagi pemuda-pemuda bangsa, penerus bangsa pada saat ini banyak yang terjerumus ya ke dalam narkoba tersebut. Ini dikarenakan pergaulannya yang salah ya, terus tidak ada motivasi atau nasihat dari orang tuanya. Bisa jadi dia di keluarganya berantakan ya keluarganya. Jadi bisa jadi antara orang tuanya itu bercerai atau gimana kan. Jadi anak ini mencari kesenangan di luar. Di sini salahnya. Jadi anak ini mencari teman untuk kesenangan aja dan dia tidak memilah teman yang baik dan teman yang buruk. Di sini sering terjadi pemuda-pemuda tuh yang terjerumus ya ke dalam narkoba ini. Pertama diajak-ajak gitu kan sama temannya, terus dia mau kan, penasaran, habis itu penasaran tuh kecanduan lagi, itu bahaya tuh. Dan bapak jangan sampai kayak gitu ya. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan atau dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja mendapat pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terjadi terus, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Jika jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi dampak dari kita memakai narkoba ini itu perubahan perilaku ya guys,
Jadi dampak dari narkoba ini adalah tuh perubahan perilaku. Misalnya ada seseorang ini, dia penyabar sekali orangnya. Terus setelah dia memakai narkoba, dia lebih jadi orang pemarah. Nah, itu perubahan perilakunya tuh, lebih agresif gitu. Yang ada terus lanjut bahayanya yaitu halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Jadi narkoba ini bisa menyebabkan halusinasi ya, seperti dia berhalusinasi kemana-mana gitu pikirannya, tidak konsentrasi, serta ada kecemasan, gimana caranya supaya bisa mengkonsumsi terus. Jadi kecanduan, gangguan mental ya juga, depresi serta kecemasan. Banyaklah bahaya narkoba ini. Lanjut, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Nah, ini bila memakai narkoba ini tidak ada gairah untuk melakukan suatu hal yang lain, seperti ingin bekerja, mempunyai penghasilan atau apa gitu kan. Jadi pikirannya tuh narkoba ini sangat berbahaya sekali. Dan dampak paling tingginya dari kecanduan narkoba ini yaitu kematian. Dampak dari paling buruk terjadi pada pemakai pecandu narkoba ini yaitu kematian. Ini sangat harus dihindari sekali ya memakai narkoba ini. Baiklah, Anda semuanya, apakah ada yang mau bertanya tentang narkoba? Baik, bila tidak ada yang bertanya lagi, Bapak akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Anda, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.